Masih bersama saya, Sarah Mariati, dalam acara kuliah umum secara hibrid dan live dari studio Immersive MNP dengan tema Update Supply Chain dan Procurement di Era Digital di sektor hulu migas. Dan kita masih lanjut untuk sesi kita hari ini, Pak Ibong dan Pak Sri. Rupanya penanya udah sangat ngantri nih, Pak. Jadi langsung saja yang saya bacakan ya. Ini penanya kedua dari Hadi Irawan. Oke, selamat siang. Dari materi yang disampaikan bahwa SCM ini hilirnya atau ujung-ujungnya adalah customer satisfaction, Pak. Nah, parameternya apa saja yang harus dipenuhi untuk mencapai customer satisfaction tersebut dan bagaimana cara pengukurannya? Oke, gimana Pak Ibong, bisa lanjut? Sebenarnya customer satisfaction itu mungkin lebih ke retail ya. Kalau untuk upstream ini, SCM-nya itu harus memastikan yang pertama tadi saya bilang, agenda bisnis terjadi. Sehingga tidak ada delay terhadap agenda bisnis oleh karena pekerjaan SCM. Gitu. Untuk itu, memang kita di internal melakukan customer survey. Ada internal customer survey, ada external customer survey. Karena kita associated dengan begitu banyak proses pengadaan, dengan begitu banyak pengadaan barang dan jasa, juga material kita bertriliun-triliun di seluruh Indonesia, itu perlu ada survei. Itu mesti diawasi oleh banyak pihak. Nah, itu semua menjadi alat, menjadi bagian yang kita ukur, kita perhatikan, dan kita diaudit setiap saat. Jadi, itu merupakan bagian dari KPI kita. Itu. Oke. Lanjut ya, langsung aja pertanyaan lagi. Pak Sri bisa bantu Pak? Karena kita akan pilih Pak pertanyaan terbaik. Izin bertanya kepada Bapak Bongboan Tambu Bolon perihal dengan proses supply chain di subholding upstream, apakah berbeda dengan supply chain di area downstream? Jika berbeda, mohon penjelasannya Pak. Ya. Supply chain di dalam upstream itu dia berbeda karena dia menggunakan pedoman yang harus refer ke ESDM dan tetapi Pertamina itu punya namanya Pertamina Standard. Pertamina Standard ini ada item-item yang harus di cover di dalam pedoman yang kita gunakan. Ya. Tapi untuk yang downstream juga ada minimumnya. Tapi khusus upstream ada tambahan-tambahan. Nah, di upstream ini ada gross split, ada cost recovery. Nah, untuk yang cost recovery, pedomannya itu harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh SKK Migas. Karena seluruh cost yang terjadi di upstream itu akan di cost recovery oleh pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. Sehingga kita harus mengikuti proses pengadaan PTK 007 itu. Otherwise, maka cost itu menjadi non-cost recovery. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena nilainya cukup besar yang di cost recovery. Dari misalnya cost-nya 10.000, kalau kita memenuhi cost recovery, maka 80% dibayari oleh 85% dibayari oleh pemerintah. Jadi bisa 10.000 itu 8.500. Nah, kalau kita bayar semua, waduh kemahalan. Gitu. Jadi agak berbeda memang. Jadi tapi majority prinsipnya secara ajasnya tetap ikut, yaitu ajas transparansi, kompetitif, fair, adil, itu tetap kita pegang. Standar measurement-nya ya. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan berikut. Dari Ika Fitriani, apakah penerapan proses tender melalui GEP Smart sudah terimplementasikan di seluruh region Pertamina? Nah ini Pak. Dan seberapa besar efisiensinya dibandingkan dengan sistem proses tender sebelumnya? Saat ini Smart GEP ini merupakan KPI saya untuk diterapkan di seluruh SHU. Itu salah satu yang menjadi kinerja saya. Ada beberapa yang belum menerapkan karena berbagai alasan. Karena memang uniqueness-nya masing-masing zona, masing-masing wilayah itu ada gitu. Tetapi harapannya itu semua akan terimplement dalam tahun ini. Harapannya gitu. Nah, apakah sudah diukur dengan sebelumnya? Kalau diukur secara tangible itu belum, karena kan belum terimplement semua. Tetapi yang sudah menggunakan saat ini itu sudah luar biasa lah ya perbedaannya. Jadi kalau dibandingkan manual atau sistem sebelumnya itu ada begitu banyak
ada begitu banyak yang bisa disputable gitu ya. Ada begitu pengadaan ribuan gitu. Bayangkan yang menjadi masalah, yang menjadi dispute, menjadi konflik, menjadi pertentangan tuh boleh dibilang ada sih ada, tapi sangat minimal. Pasti Compare ada, ya. ke ribuan pengadaan yang dilakukan. Dan itu salah satunya karena Smart GP. Jadi saya terima kasih ke tim saya yang mengimplement itu salah satu delivery tim SHU, kebetulan di tim saya langsung, yang cukup bagus menurut saya mengimplement itu. Dan ini sesuatu yang bagus ya. Jadi tadinya saya berpikir kok mahal kali di barang, pikir aku ya. Tapi sesudah diimplement memang it worth it ya. Memang worth it, ya. Jadi memang to be big is scary. Capital intensive is scary gitu. A lot of itu scary lah ya. Bisa salah-salah masuk penjara gitu. Tapi digitalisasi dan Smart GP itu membuat kita bisa lebih efisien semuanya, lebih baik dan transparan dan tidak bermasalah telah dengan hukum. Berjalan dengan integrasi semuanya kan Pak? Iya. Sudah berjalan. Jadi mereka bisa melakukan proses pengadaan dengan baik. Oke, Pak Sri, kayaknya pertanyaan banyak lagi nih Pak Sri. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Sri mau bacakan dari Willy Andrian tuh Pak ya. Izin, apakah penerapan supply chain management di Indonesia sudah melakukan inovasi secara nasional dan internasional? Terima kasih. Dari Bapak Andrian ya tadi. Pertanyaannya sebenarnya kurang tangible, tapi saya perbaiki sedikit kali ya. Jadi apakah supply chain yang dilakukan di SHU ini memberikan ada kontribusi terhadap nasional gitu, inovasi terhadap nasional gitu ya. STM atau supply chain yang ada di di SHU ini untuk kita itu ada CIP dan proses inovasi yang dilakukan. CIP itu adalah continuous improvement yang setiap tahun diperlombakan, dan itu ada gold, ada platinum gitu ya. Jadi itu diperlombakan di internal Pertamina. Jadi itu ada inovasi-inovasi yang aplikasi yang harus diperkenalkan dan dipertandingkan satu dengan yang lain. Dan SCM itu beberapa kali dapat gold, bahkan ada yang platinum. Jadi ada efisiensi di sisi warehouse, ada efisiensi di sisi sistem atau aplikasi. Cuman memang saya harus akui bahwa kita kurang dalam hal menjual dan kita kurang dalam hal mendata mungkin ya. Memarketing apa inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi itu sangat banyak karena dengan jumlah aset sebegitu besar, dengan cukup efisien, tidak mungkin Pertamina mendapatkan revenue terbesar sepanjang sejarah di tahun 2002 kemarin gitu yang baru terukur, kalau bukan karena semua proses efisiensi yang dilakukan gitu. Salah satunya SCM gitu ya. Jadi kalau mau dilihat itu ada listnya, ada cukup banyak gitu. Dan itu beberapa ada yang diterapkan dan ditiru oleh company yang lain. Gitu. Oke, luar biasa. Masih ada pertanyaan lagi Pak? Kita bacakan lagi ya dari Vika. Bagaimana pemerintah memberikan dukungan akan transformasi digital pada sektor hulu migas, baik itu dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan pembangunan infrastruktur? Pemerintah dalam hal ini SKK Migas, dia juga tahu bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi kendala karena again kapital intensif, bicara uang besar dan banyak orang mau gitu. SKK Migas itu memperkenalkan sistem, dia memperkenalkan CIVD, sekarang dia memperkenalkan e-commerce gitu ya. Dia juga memperkenalkan e-katalog. E-katalog itu semua barang inventory kita akan dimasukkan ke situ. Nanti semua K3S, barang-barang inventory ini bisa saling melihat menggunakan. Jadi nggak usah beli yang baru. Kalau barang yang sudah ada, pakai aja dulu itu. Gitu ya. Jadi inventory kita bisa minimum. Nah e-commerce itu juga untuk barang-barang dengan nilai kecil, itu bisa kayak Tokopedia, bisa kita pakai. CIVD apalagi, semua proses pengadaan itu harus sudah memiliki SPDA CIVD, kalau tidak bisa ikut proses pengadaan. CIVD yang di-provide, sistem yang di-provide oleh SKK Migas ini kita gunakan sangat masif gitu, dan menjadi sebuah syarat. Jadi pemerintah dalam hal ini memang sangat tahu, sangat mengerti, sistem adalah salah satu jawaban untuk kita bisa mengurangi legality risk,
ada resiko-resiko banyak hal di dalam SCM. Jadi dukungannya luar biasa. Di pedoman pun dituliskan soal itu. Jadi direcognize soal itu. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi kah? Oke, masih ada nih Pak. Dari Bintang Romeo Simanjuntak. Apakah sudah disiapkan strategi e-procurement dan terobosan inovasinya dari pihak SCM yang dapat langsung memfilter ya? Segregasi antara lokal content vendor dan non-lokal content vendor atau supplier, dan sudah sejauh mana implementasinya di era digital 5.0 ini? Terima kasih Pak. Jadi balik ke atas tadi yang mau poin dari pertanyaannya di e-procurement. Jadi kita e-procurement, saya minggu lalu 2 minggu yang lalu saya ke Abu Dhabi bareng sama Pak BTP, Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, karena beliau adalah salah satu proponen penerapan e-katalog yang dibuat oleh LKPP. Jadi Pertamina sedang menstudi itu dan kita akan mengadopsi itu. Tapi provided nanti kita harus lihat juga aturan-aturan yang berlaku, selama itu bisa kita implement, kita akan implement. Jadi proses ini sedang kita jalankan. Bersamaan pada saat yang sama, SKK Migas memperkenalkan aplikasi yang baru namanya e-commerce. E-commerce ini juga sedang disiapkan dan tim saya juga sedang bekerja sama dengan SKK Migas. Hopefully tahun 2024 kedua ini akan bisa digunakan. Di sisi yang lain ada BUMN juga, BUMN yang sudah memperkenalkan PADI. PADI itu singkatan apa ya? Pasar Digital Indonesia. Ini untuk UMKM, untuk perusahaan-perusahaan kecil ketika kita mau beli barang-barang yang yang low value lah ya, seperti souvenir kalau meeting yang seperti itu ya. Nah, itu sudah diintroduce dan kita di Pertamina sudah mengadopsi aplikasi PADI ini. Jadi proses e-commerce itu sedang kita jalankan, tetapi itu mungkin belum bisa sampai ke seluruh service dan jasa yang ada di upstream karena sangat kompleks. Juga di dalam upstream itu dikenal namanya IPR. IPR itu Intellectual Property Right. Jadi kalau vendor seperti Selam Bersih, Baker Hughes, Halliburton yang besar-besar ini, kalau mereka memiliki teknologi, dia itu biasanya ada confidentiality agreement. Dan itu kita tidak bisa langsung bandingkan kayak di Tokopedia, enggak. Karena solusi yang mereka perkenalkan itu adalah mereka memiliki intellectual property right di dalam. Jadi itu tidak semudah itu untuk menerapkan itu. Jadi itu harus one-on-one pendekatannya dan strategik sekali karena involve a lot of money di dalamnya. Juga untuk proses pengadaan yang kompleks seperti EPCI itu tidak mungkin untuk dilakukan di e-commerce atau e-katalog gitu ya. Itu tidak mungkin. Itu harus proses pengadaan yang boleh dibilang seperti dulu yang awal dan ditoro satu persatu. Apa yang bisa dijadikan digitalisasi adalah yang masif, yang mudah dimengerti, can be understand. Speknya, jobnya juga mudah untuk didefine. Kalau yang kompleks kita masih butuh sama waktu ya. Sana ya, nggak gampang. Baik, satu lagi Pak, ini pertanyaannya dari Soeharto MT ke kayaknya TKDN ini ya. Keberpihakan Pertamina Pak untuk TKDN masih dipertanyakan. Nah, buktinya di KPI dan Pertamina Niaga belum menerapkan kewajiban mengenai TKDN dengan baik untuk tender-tendernya. Apa benar nih Pak ya? Kemudian mohon Bapak beri perhatian juga khusus untuk KPI dan Pertamina Niaga. Sebetulnya tinggal niru saja yang di Pertamina Hulu untuk keberpihakan terhadap TKDN. Kalau memang harganya mahal ya sudah kalah saja walaupun TKDN-nya tinggi. Pabrikan lokal bisa terima kok. Jadi dengan alasan intinya seperti itu Pak. Jadi jangan alasan karena harga lokal mahal. Intinya kayak gitu. Oke, gimana Pak? Kalau Patra Niaga, Pertamina Niaga itu memang agak berbeda. Yang mereka juga berhadapannya dengan BPH Migas. Kalau kami dengan SKK Migas. Jadi aturan yang diperhadapkan dengan mereka juga berbeda dengan yang di upstream atau hulu migas. Jadi saya tidak bisa bicara on behalf of them gitu ya. Saya hanya bisa bicara dari hulu migas. Kalau di hulu migas kita sudah sangat serius dengan TKDN. Proses pengadaan itu pasti akan mendapatkan preferensi apabila dia TKDN lokal. Kalau tidak,
laporkan ke saya, Iya. gitu ya, karena itu tidak boleh, karena itu bisa ada hukumnya, ada aturannya. Penerapan PKDN ya Ya. Pak ya, 40% masih di atas itu. Ada preferensinya, ada aturannya, Ada aturannya dibeda-bedakan, lagi. Oke. tergantung. Jadi ada tergantung komoditinya, terus ada roadmap-nya juga. Mhm. Oke, luar biasa. Udah 8 pertanyaan, banyak juga. Masih banyak lagi, tapi kayaknya cukup ya, karena waktu juga. Pak Ibong, Pak Sri, kita sesuai janji kita nih, kita harus pilih 2 pertanyaan favorit ya untuk audiens yang sudah bertanya. Coba kalau Pak Ibong yang mana Pak favoritnya nih? Bapak dulu. Yang kira-kira bisa menggebu kita semua kan? Yang nomor 1 Pak. Nomor satu Ari Dewandanu ya. Dia mengenai tantangan terbesar bagi industri migas, terutama pada bagian supply chain management di Indonesia saat ini. Wah, luar biasa tuh. Congratulations untuk penanya 1 Aryo Dewandaru. Oke, yang kedua Pak Sri. Turun lagi. Terus Oke, kita mau angkat mana nih? nomor 3 tadi. Supply chain ya. Dari namanya tadi Yuma Armanda. Kongres buat Yuma Armanda. Tadi pertanyaannya proses supply chain di subholding upstream. Congratulations dan akan mendapatkan GoPay senilai masing-masing Rp100.000 ya. Oke, dan selanjutnya saya akan mengundang Pak Tito Loho untuk memberikan penghargaan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ibong. Luar biasa. Kita foto bersama ya Pak. Thank you. Pak Sri, mundur dikit, kita suruh mundur dikit. Oke, semangatnya. Oke, semangatnya. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, udah ya. Udah dong. Thank you. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Bongbongan Tampu Bolon selaku Vice President Supply Chain Management Subholding Upstream Pertamina PHE, juga kepada Pak Sri Wicaksono, Pak Tito Loho, Ibu Dwi, terima kasih semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir, kepada kru yang bertugas. Dan untuk informasi bahwa acara ini akan ditayangkan ulang di Sinpo TV. Jadwal penayangannya akan diumumkan di website di www.tenderdeskindonesia.com. Oke, kalau gitu waktu juga telah berakhir untuk kita semua. Saya Sarah Mariati mohon undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.